$900 miliar kita hilang. Bayangkan kalau $900 miliar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Dan kenapa kamu sekarang menyorot Indonesia seperti ini? Ada apa ini di sini? Mari kita bongkar. Wakil Perdana Menteri Singapura akhirnya panik sama kebijakan ekspor satu pintunya Prabowo. Rupiah itu di sell off bukan karena US dollar menguat, tapi karena ada yang memang sengaja check out dari rupiah dengan jumlah yang besar sekali. Wakil Perdana Menterinya Singapura lagi panik gara-gara kebijakan ekspor satu pintunya Presiden Prabowo. Ini lihat. Siapa yang memperkaya negara Singapura? Jawabannya adalah Indonesia. Kemarin gue emosi banget, banyak berita sel Indonesia, dan gongnya ini tuh diserukan oleh negara tetangga kita, Singapura. Singapura menyerang rupiah. Apakah mungkin karena ini ya? Rupiah anjlok gara-gara Singapura, dalang dibalik semuanya. Dia menggunakan hashtag sel Indonesia, sedang ramai diperbincangkan ini. $900 miliar kita hilang. Bayangkan kalau $900 miliar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. What's wrong? Ini ya, merinding setelah Indonesia menggema di Singapura. Prof Gema bongkar semuanya, ini ada apa ini? Singapura, dan kenapa kamu sekarang menyorot Indonesia seperti ini? Ada apa ini di sini? Mari kita bongkar. Dan kita langsung bahas, ada apa ini dengan Singapura? Modal kabur dari Indonesia dan tetangga terdekat kita justru pesta rekor di saat yang sama persis. Bukan karena fundamental kita jelek, no, bukan karena itu. Tapi karena yang pegang tombol indeks dan rating bukan kita. Nah, kalau Anda perhatikan, 13 Februari ada net sell 14 triliun, sedangkan Singapore Straits Index tembus 5.000 pertama kali, 8%. Ya, ada ETF inflow 643 juta Singapura dolar. Saya mulai ngelacak nih, ada duit masuk ke Singapura nih ya. 4 Maret net sell di Indonesia, STI bertahan di atas 5.000. Padahal Singapura itu marketnya sangat banyak sideways-nya. Dari tahun 2010 saya bergabung di sekuritas yang kiblatnya ke Singapura. Saya kerja sebagai analis dan saya tahu persis banyak investor Singapura dulu pindah lari ke Indonesia, beli saham-saham kita sebelum ada tangan-tangan nakal ini di balik Singapura. Saat orang pada sibuk bilang Pertamax naik nih, lo lihat. With regard to the export policies of individual countries, we will continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Wakil Perdana Menteri Singapura akhirnya panik sama kebijakan ekspor satu pintunya Prabowo. Malah ngajak kerja sama dan antara. Lagian hasil alam punya Indonesia. Kalau Singapura yang ngatur-ngatur kita harus gimana sama SDA, negara lo no, cangkangnya Amerika kagak punya harga diri. Makanya jangan jumawa. Kurs SGD, SGX negara kita menguat, giliran Indonesia menjaga sumber daya alamnya lo panik ya, lo makan tuh kurs mata uang sama saham. Karena at the end yang menang tetap sumber daya alam. Ya saya kaget ya. Sebenarnya saya luncurkan video Untold Story itu kan saya bongkar lanjutan dari Untold Story yang pertama. Ya saya kaget respon masyarakat langsung menanggapi video itu dengan membuat hashtag sell Singapura. Itu bukan saya sebenarnya. Saya mohon maaf juga buat teman-teman di Singapura. It's not me who put the hashtag sell Singapore. Tidak. Saya hanya membuat analogi dan juga analisis bagaimana money flow itu berlari gitu ya. Nah, kalau akhirnya dianggap bahwa Singapura yang paling berkepentingan, itu bukan dari saya. Apalagi ada yang melanjutkan ideologi bahwa ternyata ekspor satu pintu itu kebijakan yang sebenarnya yang paling dirugikan adalah Singapura. Misalnya, saya tidak tahu karena bagian yang saya sampaikan adalah jelas
bahwa rupiah itu di sell off bukan karena US dollar menguat, tapi karena ada yang memang sengaja check out dari rupiah dengan jumlah yang besar sekali. Dan kalau kita katakan karena US dollar menguat, DXY tidak pernah menguat. Wakil Perdana Menterinya Singapura lagi panik gara-gara kebijakan ekspor satu pintunya Presiden Prabowo. Nih liatin dulu. With regard to export and policies of individual countries, I think the situation and environment are different. Every country have their own concerns and their priorities. We'll continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure their exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Harusnya paham dong kenapa Indonesia belakangan mendapatkan serangan bertubi-tubi, termasuk juga ada keanomalian masalah outflow yang ngalir ke arah sana tuh. Makanya jadi negara yang nggak punya sumber daya alam itu nggak usah belagu. Selama ini sosok jadi cangkangnya Amerika di Asia, dekan-dekan Indonesia. Ya selama ini sih Malu menikmati sendiri, itu hasil kecurangan daripada transfer pricing dan under invoicing. Tapi masalahnya Presiden Indonesia sekarang awas banget, dan sekarang bikin kebijakan ekspor satu pintu yang mana lu nggak bisa lagi menikmati hasil kecurangan itu seenak-enaknya. Makanya sekarang lu istilahnya kayak ngemis biar tetap kerja sama Indonesia. No, mamam SGD tuh yang gini nih yang sedang diberantas dan diberesin sama Presiden Prabowo supaya nggak bocor lagi ke negara sebelah. Mending kita nikmati sendiri. Kalau lu warga Indonesia yang masih sayang Indonesia dan benar-benar cinta sama Indonesia, bukan sel Indonesia yang harusnya suarain, tapi sel Singapura. Karena kita harus lepas daripada jeratan lintah seperti mereka yang selalu memanfaatkan kita hanya demi keuntungan mereka. The rest just for yourself, don't get lost in the noise. Backing asing Singapura mulai kepanasan, uang triliunan rupiah lenyap dari tetangga. Banyak yang nggak sadar, ini sebenarnya harga yang harus kita bayar gara-gara mutus jatah triliunan negara tetangga alias Singapura. Bertahun-tahun teman-teman, Singapura hidup nyaman dari kekayaan alam kita, dari SDA kita. Kalian bayangin aja, kita punya minyak, tapi diekspor murah ke sana. Terus kita beli lagi jadi bensin dengan harga mahal. Kebutuhan BBM kita bertumpu ke Singapura, padahal mereka nggak punya sumur minyak sama sekali. Tentu ini sebuah hal yang gila dan kok bisa gitu. Nah sekarang kan pemerintah ngambil langkah yang cukup radikal. Kementerian SDM dan Pertamina mulai stop beli dari maklar Singapura. Belum lagi program B35 yang bikin kita makin gak butuh impor solar lagi gitu loh. Dan B50 yang terus digaungkan bulan Juni, bulan Juli ini mulai berjalan. Kepanikan mereka itu makin jadi waktu ketika kita bikin aturan ketat soal devisa dan ngebentuk dana antara sumber daya Indonesia buat nutup celah manipulasi harga ekspor. Dulu uang hasil ekspor tambang kita itu pada ngendep di bank sana, di bank Singapura. Sekarang ditarik paksa balik ke dalam negeri. Wajar kalau sekarang banyak sentimen negatif atau kampanye jual saham Indonesia alias sell Indonesia yang selalu ditebarkan oleh media-media Singapura. Kalau kemandirian emang bikin tetangga berisik, artinya kita udah ada di jalan dan arah yang benar teman-teman. Kita jangan sampai terprovokasi dan terpropaganda. Siapa yang memperkaya negara Singapura? Jawabannya adalah Indonesia. Indonesia lah yang memperkaya negara kecil itu. Bisa ya. Bayangkan saja negara sekecil itu yang tidak mempunyai sumber daya alam kok bisa mengekspor CPO. Negara yang sekecil itu kok bisa mengalahkan negara Indonesia yang banyak sekali sumber daya alamnya. Perlu kita pahami bahwa selama puluhan tahun Indonesia didikte oleh Singapura. Maka dari itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah sadar akan hal ini. Ekspor CPO salah satu contohnya tidak lagi melalui Singapura, tetapi langsung ke end user. Bertahun-tahun harga sawit kita ditentukan oleh Singapura. Kenapa? Karena CPO-nya diekspor ke Singapura dulu, baru ke. Dari kemarin gue emosi banget, banyak berita sell Indonesia, dan gongnya ini tuh diserukan oleh negara tetangga kita Singapura. Mereka juga membuli kita, bilang bahwa indeks saham kita tuh terlemah di Asia Tenggara. Bahkan media Singapura seperti The Straits Times yang terkenal banget memberitakan bahwa kalangan investor global takut banget sekarang berinvestasi di Indonesia. Sebelum 2 hari ini aja, di mana situasi mulai membaik, rupiah mulai menguat, IHSG mulai hijau lagi. Sebelumnya rupiah tuh menembus 18.200 per US dollar, udah melemah 78% di tahun ini, dan IHSG udah turun 30%-an, di mana foreign outflow sudah mencapai 70-an triliun. Salah satu pemicunya memang kebijakan ekspor satu pintu, yang mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti CPO dan batubara melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, tapi investor asing itu masih belum percaya dengan kebijakan pemerintah kita. Tetapi pernyataan resmi dari Wakil Perdana Menteri Singapura justru berbeda dengan narasi yang sekarang lagi dibuat itu. Continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure their exports to Indonesia. Beliau justru bilang bahwa Singapura sangat ingin bekerja sama dengan Indonesia
agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik, bukan malah menyerukan sell Indonesia atau boykot Indonesia. Jadi sepertinya narasi di mana Singapura menyerukan sell Indonesia karena takut sama kebijakan ekspor satu pintu kita yang dapat merugikan mereka, lebih tepat disebut opini atau spekulasi politik, bukan fakta yang udah terverifikasi. Tapi tetap aja sebagai warga Indonesia, gue nggak senang muncul berita kayak gitu, dan gue yakin lo semua juga warga Indonesia, sesebel-sebelnya kita sama negara kita nggak mau dong dibully sama negara lain. Jadi kalau menurut lu gimana tentang narasi sel Indonesia ini? Apakah hoax yang dibesar-besarkan atau memang diam-diam negara lain mau menjatuhkan kita? Parah, emang parah ya ini ya. Negara tetangga kita menyatakan sel Indonesia setelah rupiah turun gratis. aduh, kita nggak diam ya. Warganet pun membahas dengan sel Singapura. Rupanya ya wakil Perdana Menteri Singapura ya panik ini. Pak Prabowo membuka kebijakan ekspor satu pintu. Mulai takut ya. Jadi gimana nih, masa Indonesia terus melemah ini? Apa mungkin dalang semuanya adalah Singapura ini? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.